Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum atau JDIH di era digital saat ini sangatlah penting dan kita hari ini akan membahas tentang JDIH di era digital bersama dengan JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan kali ini sudah bersama saya dua narasumber spesial di Dewan Menyapa. Kami akan sapa yang pertama Wakil Ketua Bapemperda Badan Pembentukan Peraturan Daerah Ibu Hajah Nur Saadah SPDI MH. Bu Ida, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini fresh sekali, segar sekali. Alhamdulillah, ya. Masih diberikan kesehatan, semangat, dan juga kesempatan yang luar biasa. Iya, kesempatan untuk menyapa masyarakat ini ya. Dan hari ini kita akan menyosialisasikan tentang JDIH ini agar masyarakat lebih paham, apalagi di era digital ya Bu Ida ya. Baik, dan di samping Bu Ida kami akan sapa Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Bapak Iwanuddin Iskandar SHM Hum. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Devi. Selalu sehat. Selalu dan sehat. Semoga semuanya sehat. Sehat semuanya ya. Dan tadi bertemu dengan Pak Iwan, selalu semangat ya Bapak ya. Harus Pak. Iya, baik. Dan pemirsa, kita akan membahas ini terkait dengan JDIH ya. Apalagi ini terkait di era digital. Dan JDIH Provinsi Jawa Tengah ini pernah menyabet juara terbaik kedua. Sebagai JDIH terbaik ya. Harapannya sih bisa pertama ya di tahun selanjutnya ya. Baik, ini bagaimana Bu dengan prestasi terlebih dahulu dari JDIH Provinsi Jawa Tengah? Ya, kita bersyukur ya dan ucapin selamat. Walau mungkin masih peringkat kedua, kita doakan semoga tahun ke depan jika ada penilaian lagi akan menjadi peringkat pertama se-Indonesia. Se-Indonesia ya, bukan hanya di Jawa Tengah saja tapi se-Indonesia ya. Dengan pencapaian ini apa saja yang sudah dilakukan oleh JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah? Saya kira sudah banyak ya yang dilakukan. Sudah melakukan dokumentasi peraturan daerah maupun juga perundang-undangan yang lain, sehingga ketika masyarakat membutuhkan dasar-dasar hukum terkait dengan aturan perundang-undangan tersebut, kita bisa langsung jujuk apa istilahnya itu, ngambil itu di JDIH, sehingga kebutuhan akan dokumentasi hukum oleh masyarakat itu sudah disediakan oleh JDIH. Baik, jadi masyarakat tidak perlu bingung ya ketika penasaran atau pengen tahu tentang peraturan daerah yang terbaru seperti apa. Sudah ada website jujukan ya kalau kata Bu Ida ya. Jadi masyarakat tidak perlu bingung. Nah, kalau Pak Iwan sendiri melihat JDIH di era digital ini seperti apa Pak Iwan? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi memang kalau kita bicara di era digital ini, kita tidak boleh menghilangkan sejarahnya. Kenapa sekarang digital itu jadi seperti ini? Jadi dulu ya, JDIH kita itu di Indonesia itu dengan sistem katalog. Jadi katalog itu sistemnya manual. Ada masyarakat membutuhkan apa, harus datang ke kantor, kemudian di kantor petugasnya itu hanya itu aja, kemudian membuat suatu katalog. Oh, definisi apa? Tentang perkebunan, tentang pajak, tentang apa ada. Sekarang tidak bisa seperti itu, Mbak. Jadi di era digital ini merupakan tantangan kita sendiri, makanya di dalam Perpres 33 tahun 2012 itu mandatory rules atau perintah undang-undang untuk mengembangkan sistem JDIH di mana kebutuhan masyarakat akan jaringan dokumentasi informasi hukum. Tidak hanya perda ya Mbak, ada peraturan gubernur, bahkan ada undang-undang, bahkan bila mana perlu misalnya hasil, kalau di Dewan ini misalnya hasil paripurna sampaikan pada masyarakat. Kemudian public hearing juga sampaikan di masyarakat. Artinya tantangan dari sistem yang namanya itu digital ini, kita memanfaatkan IT yang baik sehingga harapan kami dukungan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan teknologi, baik itu Infocom, kemudian kementerian yang berkaitan dengan Infocom, serta NGO-NGO di bidang elektronik itu perlu dilibatkan. Seperti itu, Mbak. Baik, dan selama ini dokumen-dokumen yang sudah dimasukkan adalah dokumen-dokumen yang memang sudah tertata dan sekarang lebih tertata lagi di website JDIH? Enggak, karena itu kewajiban, maka selain lebih tertata juga apa yang jadi amanah, apa yang jadi perintah dari undang-undang itu harus kita penuhi, semua aturan. Kemudian yang kedua adalah kita dituntut untuk berinovasi ya. Mungkin kalau di pemerintahan itu ada sistem bagaimana kita kerjasama dengan siapa saja, dengan unsur pemerintahan mana saja, dengan pihak ketiga mana saja, seperti itu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Ida benar bahwasanya kita untuk yang Dewan, untuk JDIH Dewan itu nomor 2 se-Indonesia. Tetapi di Provinsi Jawa Tengah pun ini ada penghargaan ada 2, yang untuk Pemprov, kategori Pemprov juga kita nomor 2 setelah Bali. Berturut-turut 7 kali. Tapi ingat sebelum pertama kali ada kegiatan yang namanya penghargaan itu kita nomor 1.
Jadi kalau dulu misalnya tahun yang kemarin itu Jawa Barat nomor 1, kita nomor 2, tahun yang ini kita nomor 2, Bali nomor 1, Jawa Barat turun, Jawa Timur turun. Di antara 3 itu kira-kira. Selalu kejar-kejaran ya. Dan mungkin JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah justru jadi kiblat mereka ya Pak ya untuk mengatur jaringan mereka. Ya sekarang tentunya kayak gitu. Dan ini kalau kita bicara sampai ke daerah, Sekwan ya, ini Sekwan DPRD Kabupaten Batang nomor 1 se-Indonesia. Kemudian Sukoharjo dulu nomor 1 juga se-Indonesia. Artinya apa ya sebetulnya? Artinya sebetulnya pemerintahan baik itu dari unsur eksekutif maupun legislatif kita sudah taat. Selain itu juga kebutuhan akan informasi. Maaf yang butuh itu nggak hanya masyarakat perorangan, ya lembaga, korporasi, instansi seperti itu. Instansi. Ingat yang namanya investor, itu ingin berinvestasi di suatu daerah tuh yang dilihat aturannya dulu, tata ruangnya dan sebagainya. Apakah harus langsung datang ke sana? Oh tidak, jaringan dokumentasi, klik, oh tahu semua seperti itu. Apa dibutuhkan? Oh zonasi ini tidak untuk perkebunan, oh zonasi ini tidak untuk perindustrian, oh zonasi ini adalah tanah terbuka hijau. Cukup investor itu tahu, saya akan berinvestasi di mana, yang ramah investasi, ramah lingkungan dan sebagainya tahu. Jaringan dokumentasi informasi itu sangat hebat sekali. Oke, jadi itu ya tujuannya tidak hanya untuk masyarakat saja, tapi untuk investor. Berarti selama ini yang sudah dilakukan juga sangat berpengaruh untuk para investor. Dan apakah sudah merasakan dampak atau respon secara positifnya secara langsung, Pak Iwan? Oh, dapat dong. Misalnya saja ini ya, kalau kita lihat pengembangan investasi kawasan industri-industri, itu juga tidak lepas dari peran JDIH di nasional. Ya, misalnya, ini kita mau kemana ya investasi PMA? Misalnya yang Singapura, oh kemudian di Kendal bagus, tata ruangnya sudah terakomodir. Kemudian kami mau membuat jaringan ataupun industri yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan, misalnya saja ya, kebutuhan mengenai perpipaan. Oh di Batang sudah bagus loh, kenapa nggak kita ambil sana? Seperti itu. Kayak gitulah, kira-kira kayak gitu. Ya, jadi itu kebutuhan informasi. Informasi itu kan kalau dilihat dari kepastian hukum kan tentu aturan. Saya investor, kemudian saya membutuhkan pengetahuan mengenai kondisi wilayah itu. Di mana larinya? Di Perda Tata Ruang. Turunannya apa? Ada RT/RW, ada rencana detailnya dan sebagainya. Sehingga mohon maaf nih, sekaligus untuk menghindari percaloan, menghindari ketidakpastian dan sebagainya. Cukup kita klik JDIH, oh kita ketahuan. Sudah tahu aturannya seperti apa ya? Sudah pasti. Dan aturan-aturan yang sudah diupload di JDIH, keakuratannya pun juga sudah bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Ya, Bu Idaya. Nah, bagaimana ini mengatur terkait dengan stakeholder terkait aturan-aturan yang nantinya akan diupload di websitenya JDIH ini? Ya, jadi tentu JDIH kan bermitra dengan berbagai macam stakeholder, sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka tentang aturan hukum itu juga harus disiapkan oleh JDIH. Jadi ketika dia membutuhkan apa, di situ sudah disediakan. Seperti sebagaimana yang disampaikan Pak Iwan tadi, kalau investor berarti aturannya tentang RT/RW, kemudian juga RDTRK dan aturan-aturan turunan lainnya itu bisa disiapkan dan sudah disediakan dan tinggal download, ya kan? Kalau dulu memang iya seperti yang tadi disampaikan, ini tertata sedemikian rupa, sebegini banyak peraturan perundang-undangan. Tapi akan lebih mudah masyarakat itu mengakses lewat website, kemudian dia masuk ke websitenya itu, kemudian bisa mendownload kebutuhan apa, dan itulah yang menjadi dasar mereka untuk menentukan mau kemana. Dan selama ini juga komunikasi yang dijalin dengan stakeholder terkait selalu berhubungan dengan baik, Bu Ida? Iya, harusnya memang begitu. Dan saya kira ketika tadi ya sudah disampaikan sudah mendapatkan peringkat kedua, itu berarti penilaian-penilaian dari detail persoalan itu sudah termasuk di dalam penilaian, sehingga komunikasi antara stakeholder dengan JDIH, kemudian bagaimana JDIH memberikan fasilitasi tentang kebutuhan hukum atau banyak perundang-undangan yang dibutuhkan, itu saya kira sudah terfasilitasi. Oke, tapi masih adakah PR atau kendala dari pelayanan yang diberikan dari JDIH ini? Tentu, ke depan ya, karena perundang-undangan kita ini sangat terus berkembang ya Pak. Dinamis sekali. Baik itu aturan perundang-undangan yang diterbitkan, yang disahkan di DPR RI sebagai undang-undang. Kemudian juga aturan turunannya, baik itu
PP, Perpres dan lain sebagainya, juga yang di tingkat provinsi. Yang di tingkat provinsi itu ada peraturan daerah, kemudian juga peraturan gubernur, juga keputusan-keputusan DPRD itu juga masuk di dalam peraturan yang menjadi dasar dari sebuah pijakan orang akan melangkah, menentukan sikapnya atau menentukan langkah-langkahnya untuk bersinergi dan juga mungkin tadi ya berinvestasi dan lain-lain. Oke, baik. Nah, dalam pengelolaan dokumen hukum sendiri ini Pak Iwan ya, bagaimana peran Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah melalui website JDIH ini? Ya, pertama kalau di Perpresnya, ya Perpres 33/2012 itu kita ada dua peran nih. Peran untuk mengelola dari jaringan dokumentasi yang ada di Pemprov juga, kita juga punya peran yang sangat signifikan yaitu melakukan pembinaan pada kabupaten kota. Ya. Kalau tadi sampaikan saya belum selesai sebetulnya. Kalau hanya sampai tataran di Perda itu tidak. Paling kita sudah sinergi dengan desa. Jadi maaf ya masyarakat misalnya konstituennya Bu Ida ini tanya masalah Perdes, kemudian larinya kepada kita karena tidak adil. Karena kenapa? Karena desa tidak membuka ruang tentang jaringan dokumentasi informasi di desa. Maka penguatan kami adalah kami menggunakan sistem sinergi untuk sampai ke tingkat desa memasukkannya, jadi termasuk Perdes ya. Kemudian yang kedua, kami juga sinergi dengan universitas ceritanya. Jadi banyak mahasiswa yang demo dan sebagainya, karena mereka tidak tahu aturan yang sesungguhnya. Betul. Apa yang harus kami lakukan? Kami sinergi. Maka jaringan dokumentasi Anda itu tolong dimasukkan semua sinergi dengan kita. Kita telah menerbitkan apa, saat Bu Ida melaksanakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan, dilibatkan juga mereka, sehingga diinformasikan ya. Terus terang aja Mbak Devi, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang dibatalkan karena bukan berkaitan dengan substansi materi yang dibatalkan, tapi adalah substansi mekanisme pembentukannya, kurang partisipasi publik dan sebagainya. Maka ini saya rasa terima kasih dari teman-teman DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah memulai memasukkan unsur-unsur masukan masyarakat terkait dengan program yang akan dibentuk dalam Perdanya. Jadi misalnya saat ini kita sedang membuat perda tentang pajak dan retribusi daerah. Masyarakat dibuka seluas-luasnya. Untuk apa? Untuk memberikan masukan. Oh, saya mengalami kesulitan dalam misalnya membayar pajak dan sebagainya. Kemudian kita intervensi, kita masukkan di dalam perda kita. Seperti itu kira-kira. Jadi inovasinya sangat banyak sekali Mbak, inovasinya. Kemudian fungsi kita di pembinaan, bahkan saya mohon maaf ya kepada teman-teman yang 10 terjelek, jaringan dokumentasinya kemarin kami kumpulkan, kita lakukan pembinaan, kita supervisi, apa kesulitan mereka rata-rata. Pertama, sinergi dengan OPD terkait dengan berkaitan dengan IT, jadi Infocom, berarti itu tugas Sikda. Kemudian apa? Kekurangan SDM, ya berarti tugas pemerintah juga. Kemudian apa? Budgeter, kekurangan anggaran. Maka itu kita minta kepada DPRD untuk ikut memikirkan, karena jaringan dokumentasi informasi hukum itu adalah amanah dari undang-undang, mandatory rules. Maka ini Bu Ida ini kegiatannya hanya 3, tapi ampuh-ampuh semua. Yang pertama membuat perda, yang kedua budgeter, yang ketiga pengawasan pada kami. Begitu kami tidak memenuhi unsur-unsur kewajiban yang ada di dalam aturan, kemudian kami memberikan informasi ataupun kebutuhan informasi tidak tercukupi, maka tugas Dewan itu bisa menyentuh pada kami. Tapi kami punya kesulitan, begitu kami punya kesulitan kami sampaikan. Kayak itu Mbak Dewi. Baik, jadi selalu bersinergi dengan itu tadi ya. Semuanya, bahkan sampai ke desa, sampai ke desa, sampai ke desa, universitas, bahkan kami nanti sebentar lagi terus terang saya akan berinovasi untuk sinergi dengan BUMN dan BMD yang ada di kita. Ya, kenapa? Ya, kadang produk suatu BMD ya, itu kadang menjadikan pertanyaan LSM sesungguhnya, misalnya CSR-nya bagaimana dan sebagainya, maka kita akan sinergi untuk itu. Jadi artinya gini Mbak, kebutuhan masyarakat terkait dengan informasi hukum pasti, peraturan pasti, terus kemudian kegiatan-kegiatan yang dapat kita sinergikan, kita sampaikan pada masyarakat dipenuhi di jaringan dokumentasi ini. Dan ini luar biasa loh di DPRD Provinsi Jawa Tengah ya. Pertama, dari segi dukungan infrastrukturnya lumayan bagus ya. Kemudian SDM-nya kuat. Kemudian bahkan dari pusat, JDIH pusat kemarin dari Kementerian Bu sudah survei Sulning ke sini, ini jadi percontohan ini.
kayak gitu. Dan harapan kami ke depan tidak hanya nomor 1, kalau nomor 1 itu prestasi ya, tapi kebutuhan masyarakat itu jadi terpenuhi. Jawa Tengah jadi leading sector untuk hak masyarakat tunus, ya, about the rules. Jadi hak masyarakat mengetahui tentang aturan. Hak masyarakat tahu tentang keberadaan kegiatan dewan yang ada selama ini. Kayak gitu. Baik, jadi kalau hanya juara 1 saja, itu hanya prestasi saja ya Pak ya? Itu bonus lah. Bonus lah ya. Yang penting itu kewajiban kita pasti lah. Kewajibannya adalah itu memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada masyarakat, dan tadi hasilnya adalah sudah terlihat ya dari investor-investor yang mulai berinvestasi di wilayah Jawa Tengah khususnya ya. Baik, nah kalau terkait dengan menjamin keakuratan data, ini seperti apa Bu Ida? Nah, itu ya. Jadi semua produk hukum itu kan tentu diundangkan, ya kan? Diundangkan. Setelah diundangkan itu pasti kan dipublikasikan. Nah, itu menjadi suatu yang akurat karena apa? Itu yang menjadi bahan atau yang diinventarisir oleh JDIH, kemudian menjadi dokumen hukum yang kemudian itu menjadi apa ya? List kepemilikan data dari JDIH tentang hukum-hukum tersebut atau aturan-aturan hukum tersebut. Jadi saya kira sangat akurat ya. Sangat akurat karena apa? Karena itu adalah produk yang resmi yang sudah disetujui bersama antara mungkin DPR RI dengan presiden atau kementerian, dan kalau di tingkat provinsi itu ada dari gubernur dan DPRD itu lakukan sidang paripurna di persetujuan di paripurna. Nah setelah itu kan diundangkan juga, itu yang menjadi dokumen resmi. Demikian halnya ketentuan-ketentuan lain terkait dengan peraturan gubernur maupun keputusan-keputusan DPRD itu juga semuanya resmi melalui proses-proses yang legal di dalam aturan main penyusunan perundang-undangan. Jadi sangat akurat. Sangat akurat ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu was-was ya ketika buka di website JDIH, sudah pasti aturan-aturan tersebut adalah aturan-aturan yang akurat ya, tidak ada yang hoax berarti kalau di sana ya. Baik, pemirsa, kita akan jeda dulu, nanti kita akan kembali bersama dengan Bu Ida dan Pak Iwan pastinya masih membahas tentang JDIH di era digital. Tetaplah bersama kami. Membangun koalisi menjadi hal yang penting bagi partai politik untuk membentuk kekuatan demi memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Menyegarkan suasana di awal hari dengan informasi terupdate yang dinanti. Dari tingginya atau naiknya harga kedelai ini ideologi juga transnasional cenderung semakin meningkat. Berita dari seluruh Indonesia kita amati. Keselamatan jamaah jauh lebih diutamakan. Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Menjadi umat yang beragama juga mengharuskan kita kemudian memperbanyak ilmu. Dini hari adalah waktu terbaik untuk mengisi relung-relung rohani di dalam jiwa. Bagaimana seorang muslimah mampu menjaga kehormatannya berdampak kepada kesehatan. Kenapa? Karena tadi sudah tersenyum, timbul rasa bersyukur. Lengkapi keistimewaan itu hanya di Kalam Hati setiap hari pukul 3:30 dini hari di Kompas TV. Pandemi meluluh lantakan banyak hal, tapi solidaritas menumbuhkan harapan dan semangat baru. Dilema yang menjerat. Kita sebagai atlet itu kan resikonya banyak. Mencari siapa yang terlibat. Setiap jam, setiap menit, setiap detik mereka melakukan itu. PP 75 ini cacat prosedur, formal dan material. Hingga batas yang tak terlihat. Berkas Kompas setiap Selasa pukul 10:30 malam di Kompas TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Dewan Menyapa, dan kita masih bersama dengan dua narasumber ya. Kita masih membahas tentang JDIH di era digital yang menarik sekali karena sangat mudah diakses oleh masyarakat dan menarik juga untuk para investor. Dan ada inovasi juga dari JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah. Inovasinya apa lagi Pak? Kok banyak sekali ya ini inovasinya. Jadi gak heran kalau JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah ini meraih predikat terbaik kedua. Iya. Ya, inovasi yang saat ini, ya, inovasi itu kan kita berpijak kepada yang namanya kebutuhan. Sebetulnya, apa yang mau kita serang dulu itu sebetulnya? Serangnya apa? Oh, kalau gitu kita harus menjamin bahwasanya ya kebutuhan akan pemenuhan hak-hak
misalnya hak saya sebagai investor untuk mengetahui kondisi real di sini supaya tidak multitafsir. Kan tadi bicara masalah akurat. Ya. Akuratnya itu ada salah satunya adalah kita sudah mengupload peraturan daerah yang berkaitan dan perizinan di Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk bahasa Inggris. Ketentuan dalam bahasa Inggrisnya supaya itu benar dan tepat sudah kita mintakan klarifikasi di Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan yang memfasilitasi itu adalah Kementerian Hukum dan HAM di Dirjen PP sana, Dirjen Perundang-undangan. Di sana ada tenaga ahlinya yang bisa mentranslate dan itu free, gratis karena itu fasilitas. Kemudian inovasi lain ini terus terang aja ya. Kita berkali-kali yang masalah kegiatan pemerintahan itu banyak masyarakat yang tidak tahu sehingga mereka berduyun-duyun untuk demo ke kita. Kenapa? Karena mereka tidak tahu makna filosofi suatu ketentuan perundang-undangan. Untuk itu saya sudah ada inovasi ayo sinau neng berhukum, ayo sinau neng Jawa Tengah. Ada mahasiswa. Kita sampaikan bahwasanya corong untuk komunikasi, corong untuk pengetahuan JDIH kita, tolong sampaikan kepada kalian semua para mahasiswa melalui program yang ada di kita. Kemudian ini juga inovasi lainnya adalah bagaimana kita membuat semacam kayak MOU ya, MOU dengan dengan universitas yang ada di Jawa Tengah ini berkaitan dengan MOU pengembangan JDIH di masing-masing instansi yang ada di sana. Tapi masalahnya Mbak, meskipun itu perpres, kadang dari universitas itu memandang bahwasanya pimpinan saya bukan Kementerian Hukum dan HAM, tapi Kementerian Pendidikan. Maka kami dorong inovasinya adalah tolong di Kementerian Hukum dan HAM segera lakukan yang namanya sinkronisasi dengan Kementerian Pendidikan. Kemudian tolong dari Kementerian Hukum dan HAM sinkronisasi dengan Kementerian Investasi. Sehingga semua daerah, ini kan hanya inovasi baru di Jawa Tengah nih untuk translate-nya itu. Harapannya nanti semua daerah bisa mengupload dalam bentuk bahasa Inggris seperti itu. Karena kenapa? Yang namanya detail, RT/RW detail itu ada letaknya di kabupaten kota. Seperti itu. Bahkan, ya ini mohon maaf ya, untuk yang namanya daerah perbatasan antara desa satu dengan desa yang lain, itu kan pakainya perdes ya, atau peraturan bupati. Itu sebaiknya tetap dimintakan dalam bentuk bahasa Inggris nantinya. Ya, karena kenapa? Pengembangan investasi ya, dengan adanya Pak Menteri Sandiaga ini ekspansi begitu dalam, ternyata minat investor luar negeri kepada pariwisata di desa itu luar biasa sekali. Jadi harapannya apa-apa yang bisa diinvestasikan, apa-apa yang bisa dijadikan bahan untuk keyakinan investor ataupun masyarakat untuk berkaitan dengan kenyamanan di daerah itu dapat dikuatkan di JDIH kita. Seperti itu Mbak kira-kira. Oke, dan masyarakat pun juga bisa proaktif untuk memberikan masukan-masukan mereka seperti tadi yang Bapak sampaikan melalui ada aplikasi-aplikasi juga yang diluncurkan, ada Siban Kumis, ada Urun Rembuk juga. Nah, ini seperti apa Pak? Ya, jadi kalau Siban Kumis itu adalah sistem bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang sekarang dikembangkan tidak hanya masyarakat miskin juga masyarakat terafiliasi kayak anak-anak, kemudian kayak wanita dan sebagainya. Ya, kita sampaikan di dalam sinergi itu, Siban Kumis itu misalnya saja kita telah kerjasama dengan 22 LBH yang sebenarnya di Provinsi Jawa Tengah ada semua. Kemudian kebutuhan-kebutuhan hukum akan masyarakat yang terafiliasi, masyarakat miskin, kemudian juga masyarakat rentan itu dapat diakomodir dalam Siban Kumis itu. Dampaknya apa? Dampaknya ini mohon maaf ya, dampaknya indeks reformasi hukum kita naik meningkat. Bahkan mungkin se-Indonesia mungkin kita bisa dikategorikan 3 besar. Karena kenapa? Karena kebutuhan masyarakat akan hukum, kebutuhan masyarakat akan informasi hukum, kebutuhan masyarakat untuk pengetahuan, misalnya saat pembentukan perda membutuhkan public hearing itu dapat diakomodir dalam sistem itu. Oke, dan ternyata kebutuhan atau minat mereka besar sekali ya Pak ya? Sangat besar sekali. Loh, kalau nggak besar kan indikatornya tidak ada demo, tidak ada apa. Oke, jadi memang ini kebutuhan masyarakat sudah terjawab dan semoga semakin lagi banyak masyarakat yang menggunakan website dan juga aplikasi-aplikasi yang diluncurkan oleh JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian untuk Bu Ida, bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini seperti apa Bu? Apakah sudah total atau masih ada yang perlu diperbaiki lagi? Iya, saya kira dukungan dari pemerintah ya, itu merupakan kesepakatan antara pemerintah gubernur dengan DPR.
dalam hal penganggaran misalkan. Nah, di penganggaran ini tentu kita akan memberikan respon yang cukup ya kepada bagaimana perkembangan memaksimalkan pengembangan JDIH ini di Jawa Tengah sehingga ini bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas lagi ke masyarakat. Seperti tadi disampaikan Pak Iwan juga, inventarisasi terkait dengan peraturan desa. Ya, ini kan terkadang banyak masyarakat yang tidak tahu tentang perdes-perdes yang sudah dibuat oleh banyak desa, ada 850 ya desa yang ada di Jawa Tengah. Ini kan masyarakat tidak semuanya mengetahui. Oleh karenanya ini sangat bagus ya. Dan itu butuh dukungan dari pemerintah terkait apa penganggaran. Nah, di penganggaran itu juga nanti akan dimaksimalkan bagaimana JDIH akan bisa memaksimalkan atau memberikan kontribusinya kepada masyarakat melalui program-program yang sangat mengena kepada masyarakat. Itu. Jadi pertama dukungan anggaran. Kemudian yang kedua adalah tadi karena ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 33 ya. Perpres 33 itu berarti pelaksanaan perundang-undangan atau mandatori pasar yang harus dilaksanakan. Oleh karenanya itu juga harus didukung bagaimana nanti pelaksanaan dari pengembangan JDIH ini tidak hanya di provinsi tapi bisa sampai ke daerah gitu kan. Sampai ke daerah juga sudah ada JDIH semua. Jadi kemudian keterikatan antara JDIH daerah kemudian dengan provinsi dan tingkat pusat itu akan bersinergi sehingga memberikan fasilitasi bantuan ketersediaan dokumen hukum kepada masyarakat. Oke, nah berbicara tentang daerah pasti ini hal yang tidak mudah karena daerah-daerah atau desa-desa di Provinsi Jawa Tengah banyak sekali, tadi Ibu sebutkan ada 800 lebih. Bagaimana kontribusi mereka, apakah mereka sudah cukup aktif juga Bu untuk melaporkan mungkin peraturan-peraturan daerah atau peraturan-peraturan desa mereka? Itu sudah menjadi salah satu kewajiban dari desa. Ketika sudah membentuk peraturan desa, dia harus mengupload dan itu tentu salah satunya melalui Pemdes ya Pak, Pemresdes, ya kan? Itu diupload di sana, baik itu APBD maupun perdes-perdes yang lain. Nah ini kalau itu dihimpun semuanya, maka masyarakat akan tidak kesulitan. Oh saya di desa A misalkan, mau mengakses perdes yang ada di desa saya gitu. Itu ketika dibuka website JDIH itu diharapkan akan muncul, oh ini perdes saya di sini. Sehingga masyarakat itu, ya masyarakat sekarang ini sudah melek hukum, juga melek teknologi, ya kan. Di desa-desa banyak sekali baik yang sudah sarjana maupun yang belum sarjana itu semuanya pegang HP Android yang di situ fasilitasnya juga diantaranya bisa untuk mengakses websitenya JDIH. Ini tinggal kita memasyarakatkan, tinggal kita mensosialisasikan websitenya JDIH ke masyarakat tersebut sehingga untuk mempermudah mereka mendapatkan dokumentasi hukum yang ada di desanya itu tinggal klik saja. Gitu. Demikian halnya ketentuan dokumentasi yang ada di pemerintah kabupaten, kemudian di provinsi. Terkadang begini Mbak, saya sendiri ya selaku anggota DPRD, kita ini setiap kali paripurna ngedok APBD, ngedok kemudian peraturan daerah, banyak sekali peraturan daerah. Bahkan setiap tahun itu sekurang-kurangnya ada 10 perda yang kita putuskan di dalam paripurna. Akan tetapi hasilnya itu terkadang kita tidak bisa mengetahui secara keseluruhan. Apa sih tahun ini yang kita sepakati dan kita sahkan kemudian sudah menjadi masuk di dalam perundang-undangan daerah itu kan. Itu kadang-kadang kita nggak mengetahui secara detail. Nah, kalau difasilitasi oleh JDIH, kita jadi akan mudah. Oh, tahun 2022 kemarin ya, yang baru saja. Perda apa saja yang sudah diputuskan DPRD provinsi. Nah, kalau itu semuanya nanti akan aktif ya, semua JDIH baik kabupaten maupun provinsi itu akan bisa menginventarisir dokumen hukum itu, maka tidak kesulitan lagi masyarakat akan mencarikan atau mencari, terutama saya ya. Saya itu selain tadi disampaikan Pak Iwan, tugas fungsi saya selaku anggota DPRD itu ada fungsi
legislasi, kemudian fungsi budgeting, fungsi controlling. Nah, dari 3 fungsi ini saja ketika kita turun ke masyarakat ingin memberikan informasi bahwa ini kemarin saya memutuskan atau istilahnya mengesahkan undang-undang atau perda ini itu mana Bu wujudnya. Nah, itu kita tinggal sampaikan kepada masyarakat, coba buka deh, klik ke website JDIH, buka ini tahun sekian, nanti akan muncul perda-perda yang memang sudah dihasilkan oleh DPRD Jawa Tengah. Jadi kita tidak menjadi anggota dewan yang dianggap hanya tinggal duduk, datang. Kan kesannya seperti itu ya Pak ya. Sekarang sudah nggak ada kan Pak. Semua anggota dewan kerja untuk masyarakat. Oke, jadi ini juga berguna sebetulnya untuk anggota dewan ya. Betul. Ketika Ibu juga akan merumuskan hal-hal untuk masyarakat, kembali lagi ada aturannya. Bisa dibuka, diakses di JDIH ya, dan masyarakat pun sekarang lebih paham. Kalau penasaran Bu Ida di Komisi D, apa saja aturan yang sudah diputuskan ya, bisa dibuka di website dari JDIH. Nah Pak Iwan, kalau evaluasi yang selama ini dilakukan untuk daerah-daerah, terutama kabupaten, kota, desa-desa di Provinsi Jawa Tengah, seperti apa evaluasinya Pak Iwan? Ya, evaluasi itu bagian dari langkah kami melakukan pembinaan kepada kabupaten kota se-Jawa Tengah. Evaluasinya apa? Evaluasinya adalah bagaimana pemenuhan kabupaten kota untuk memenuhi kriteria yang ada di Perpres 33 2012. Apa? Kebutuhan informasi publik akan aturan. Kebutuhan informasi publik akan kebijakan yang sifatnya perjanjian. Kebutuhan informasi publik yang sifatnya sampai mengikat sampai desa. Mbak Devi tahu nggak? Saya Kepala Biro Hukum sejak lama, bahkan saya dari Biro Hukum itu sejak tahun 95. Yang namanya kebutuhan masyarakat akan manual itu sangat banyak. Itu artinya apa? Misalnya, pemberian bantuan kepada pemerintah desa, hibah desa dan sebagainya. Mana pergubnya, persyaratannya apa dan sebagainya. Artinya apa? Artinya sebetulnya daerah, kabupaten kota, sampai ke tingkat desa, belum menjiwai yang namanya JDIH kita. Masukkan, sosialisasikan. Kalau Anda kesulitannya apa, oh saya kesulitan Pak SDM, usulkan. Kita tingkatkan. Kenapa kami sinergi dengan perguruan tinggi? Maka ada program KKN di tempat kami, KKN tematik. Sementara KKN tematik baru sampai ke cukai. Nanti tematik, nanti sampai ke kebutuhan akan informasi hukum ini. Saya akan usulkan itu. Kemudian Mbak, pasar. Pasar yang merupakan tempat pertemuan pedagang dan pembeli tingkat paling bawah. Tidak tahu bahwa saya berjualan di situ tidak boleh. Berjualan di situ diharuskan. Zonasi ini tidak boleh. Kenapa seperti ini? Karena kenapa? Kekurangan informasi hukum. Artinya apa? Artinya sebetulnya tugas pemerintah daerah dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, karena yang namanya pedagang tidak pernah bawa gaptek, tidak pernah bawa gadget dan sebagainya. Mereka jualan nombok. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah tolong taruh orang-orang yang mengenai yang ada informasi hukum yang ada di pasar, yang ada di industri-industri itu supaya dipenuhi kayak gitu. Mungkin sektoral saja Mbak, misalnya pasar berarti perda tentang pasar, kemudian kalau masalah industri, perda tentang tata ruang dan industri, itu aja per sektornya seperti itu. Jadi harapan saya kepada pemerintah kabupaten kota, tolong kewajiban Anda ya untuk memenuhi Perpres 66 tahun 2012 berkaitan dengan kebutuhan masyarakat segera dilakukan. Ya, kita semua konsekuen bahwasanya ya apa yang jadi kebutuhan masyarakat tentang informasi hukum itu harus dipenuhi seterang-terangnya. Dan jangan khawatir kalau tentang aktualnya suatu aturan itu ada mekanismenya. Begitu dari Dewan digedok, disampaikan kepada pemerintah pusat untuk diverifikasi hasil fasilitasinya, kemudian ditandatangani gubernur, untuk diundangkan ada kepala biro hukum atau bagian hukum di kabupaten kota. Untuk apa? Memverifikasi. Setelah selesai, kami autentifikasi, kami tanda tangan, baru kemudian dipublish. Kalau sampai ada ketidakcocokan data yang disampaikan, bagian hukumnya yang akan digantung. Oke. Tapi taruhannya beliau. Pernah ada nggak Pak? Selama ini belum ada. Belum ada. Tapi kalau belum dimasukkan, pernah ada. Dan saya terus terang saya datang, saya bina betul. Ya, misalnya berkali-kali daerah ini kok tanyanya masalah peraturan gubernur tentang persyaratan hibah ini, hibah itu berarti tidak tersampaikan. Saya sampai ke sana. Tolong sosialisasikan. Oke, langsung terjun langsung Pak Iwan ya. Berkali-kali Bu, saya terjun langsung, bahkan saya lihat websitenya, saya lihat literaturnya, saya lihat inovasinya, saya terjun langsung ya. Seperti itu kayak yang Sukoharjo,
kabupatennya keren sekali untuk infrastrukturnya. Tapi ingat, dia masih tidak mempunyai inovasi, terutama penguatan SDM-nya. Kita supervisi. Batang, tadinya Batang itu nomor 2, selalu se-Jawa Tengah. Ini turun sampai nomor 4. Kenapa? Diselip oleh Kabupaten Magelang. Inovasinya itu masih kurang. Sementara yang lainnya itu rata-rata itu ya komitmen kepala daerah maupun sekdanya itu adalah tolong kuatkan di JDH-nya. Itu atas dasar pembinaan kita. Seperti itu. Oke, jadi hasil dari pembinaan sudah terlihat sekarang ada peningkatan. Ya. Ada perbedaan lah ya Pak ya. Bahkan kami memberikan, menawarkan, kalau kami dipandang baik, tolong ajukan surat sekda duplikat kepada kami. Program kami, sistem kami diduplikat. Saya kasih. Perbolehkan. Kota Magelang kita kasih. Rembang nanti kita kasih. Surat resmi kita kasih. Diperbolehkan memang. Loh kenapa tidak boleh? Hal yang baik ya. Hal yang baik dan tidak ditiru, iya. Hal yang baik dan itu amanah undang-undang. Makanya kenapa seperti itu? Karena kata-kata ya mau bukan nyontek, kita mau itu bukan plagiat, tapi itu kenapa? Karena dia mau bypass. Bypass, jadi kami kesulitan Pak untuk SDM dan sinkronisasi IT, mohon untuk diberikan berkaitan dengan IT kami kasih, kami supervisi, bila malah perlu kami datang ke sana. Gitu, dibina secara langsung ya. Gitu. Karena itu kebutuhan dan itu amanah undang-undang. Ya. Nanti kami diawasi Bu Ida, nanti kita disentil. Baik, kita akan lanjutkan obrolan kita lagi terkait dengan JDIH di era digital ini, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Saudara, pemerintah melalui Menteri Agama membatalkan penyelenggaraan ibadah haji 2021. Dalami wawasan informasi Anda dengan rangkaian update peristiwa lebih aktual, faktual, dan terpercaya bersama narasumber kredibel. Status siaga 1 ini apa penyesuaian kebijakannya Kang Emil di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat? Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pengangkatan personel Slang sebagai komisaris. Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Saat malam datang, serap kekuatan yang menghidupkan dan dipancarkan olahraga, kesenangan, gairah, persaingan, kejujuran, kebesaran jiwa, persaudaraan dalam berita terkini seputar dunia olahraga tanah air dan mancanegara. Halo, selamat malam Footlovers, apa kabar malam hari ini? Kembali menjumpai Anda Telah merangkum beragam informasi olahraga lain dari dalam negeri hingga mancanegara. Kompas Sport malam setiap hari pukul 12 tengah malam di Kompas TV. Banyak hal, tapi solidaritas menumbuhkan harapan dan semangat baru. Dilema yang menjerat. Kita sebagai atlet itu kan resikonya banyak. Mencari siapa yang terlibat. Setiap jam, setiap menit, setiap detik mereka melakukan itu. PP 75 ini cacat prosedur, formil, dan material. Hingga batas yang tak terlihat. Berkas Kompas, setiap Selasa pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan JDIH atau Jaringan Dokumentasi
Di era digital ya, ini sangat-sangat perlu, sangat-sangat penting sekali diketahui masyarakat, diketahui juga oleh investor. Dan Bu Ida ini sebagai anggota Dewan juga dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, di mana banyak aturan-aturan terkait kalau Komisi D infrastruktur ya Ibu ya. Yang saya lebih ke Bapemperda hari ini. Bapemperda hari ini ya, baik. Nah, kalau aturan-aturan yang selama ini dirancangkan oleh DPRD, bagaimana sih Bu prosesnya hingga sampai masuk ke dokumen di JDIH? Iya, jadi pertama kali ya untuk proses bagaimana perda itu bisa putuskan di DPRD ada melalui dua hal. Ada yang pertama adalah dari inisiatif DPR, kemudian yang kedua dari eksekutif. Kalau perda-perda yang sifatnya rutin tiap tahun ya itu ada RAPBD murni dan RAPBD perubahan juga LKPJ ya, laporan pertanggungjawaban itu bukan termasuk perda tapi itu rutin juga pertanggungjawaban APBD itu perda-perda yang memang harus dilakukan atau harus dibuat melalui eksekutif karena beliau atau dari eksekutif lah yang melaksanakan itu. Kemudian yang kedua ada perda-perda yang di luar 4 tadi itu mungkin yang terkait dengan dinas instansi masing-masing ya. Satu contoh misalkan perda tentang lingkungan gitu kan. Kemudian perda tentang pendidikan Pancasila. Kemudian ada perda lagi tentang ketenagakerjaan. Itu ada yang melalui eksekutif, ada yang legislatif. Kalau yang dari eksekutif itu berarti nanti setelah diparipurnakan, diserahkan kepada DPR, maka akan dibahas oleh Pansus. Kemudian kalau yang inisiatif itu bisa melalui komisi, bisa melalui Bapemperda. Dan dari komisi biasanya juga mengajukannya perda-perda terkait dengan komisi di bidangnya. Misalkan di perda tentang ketenagakerjaan itu diinisiasi atau ajukan oleh Komisi E begitu. Itu juga sama. Semua perda ya itu melalui istilahnya kajian dari Bapemperda. Baik itu yang lewat komisi maupun yang lewat eksekutif itu semuanya masuk dan dikaji oleh Bapemperda. Setelah Bapemperda melakukan kajian, melakukan istilahnya pendalaman, tidak ada hal-hal yang sekiranya melampaui ataupun tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka itu bisa dilanjutkan dan itu bentuknya adalah rekomendasi. Setelah Bapemperda melakukan rekomendasi, maka disetujui oleh pimpinan, kemudian diagendakanlah paripurna penyerahan ke paripurna. Ya, setelah dari paripurna disepakati bahwa perda itu akan dibahas di DPRD, maka dibentuklah panitia khusus yang dari eksekutif, kemudian yang dari inisiasi baik itu dari Bapemperda maupun dari komisi itu akan dibahas oleh komisi masing-masing. Setelah pembahasan ada pemandangan umum, fraksi, kemudian jawaban dari, kalau inisiasi berarti pemandangan dari gubernur, kemudian dijawab oleh komisi inisiator raperda tersebut ya. Demikian halnya kalau itu dari eksekutif berarti ada pemandangan umum fraksi dan dijawab oleh gubernur. Setelah itu dilakukan pembahasan dan sampai pada pembicaraan tingkat pertama ya, itu nanti pada akhirnya akan disetujui bersama. Nah, setelah disetujui bersama, pembahasan kan sudah selesai, diparipurnakan, maka akan dilakukan evaluasi ya, dan setelahnya setelah dievaluasi maka itu akan menjadi keputusan bersama antara DPRD dan eksekutif untuk menjadi sebuah perda. Oke, prosesnya sangat panjang. Iya, prosesnya sangat panjang. Makanya kadang-kadang masyarakat itu ini bahas perdanya kok lama banget gitu. Ya itu harus melalui mekanisme seperti itu dan itu diatur dalam ketentuan tata tertib maupun di dalam ketentuan peraturan pemerintah yang di atasnya juga ada ketentuan perundang-undangan. Sehingga proses tersebut tadi ditanya akurasinya bagaimana ya itu yang menjadi akurat karena memang proses yang sangat panjang. Dan sebelum
berkas raperda itu diserahkan, itu juga ada prosesnya juga. Ada naskah akademik ya yang mungkin dikerjasamakan dengan akademisi ya, perguruan tinggi. Ada juga dari kajian-kajian lain ya, yang sehingga itu memang betul-betul raperda yang akan kita buat itu menjadi sebuah raperda yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan menjadi keinginan, tapi kebutuhan masyarakat secara umum dan kebutuhan oleh negara gitu. Sehingga aturan-aturan kita buat itu tidak semena-mena, tidak asal buat ya, tapi melalui ada yang menjadi memang mandatori pasal dari perundang-undangan, ada juga yang mungkin karena kebutuhan daerah untuk mengatur hal tersebut. Oke, dengan proses yang panjang jadi tidak perlu khawatir ya terkait dengan akurasi dokumen-dokumennya Ibu ya. Nah, kalau yang akhir-akhir ini yang sedang hot-hotnya atau yang hangat-hangatnya dicari atau diperbincangkan itu perda tentang apa, Bu Ida? Saat ini kan dengan adanya Undang-Undang Ciptaker ya, yang mengharuskan beberapa perda itu harus disatukan ya Pak, disederhanakan ya. Ya ini banyak sekali. Kemarin kita juga sudah melakukan banyak kajian. Ada saya agak lupa angkanya. Tata ruang. Ini masih proses pembahasan tentang perda tata ruang RTRW, rencana tata ruang wilayah Jawa Tengah. Dan baru beberapa hari kemarin, 2 hari yang lalu kita juga melakukan pembahasan di situ peta Jawa Tengah yang mungkin berkembang ya, ada tanah timbul, ada tanah yang terkena abrasi karena kita memang menjadi pulau Jawa ini, Jawa Tengah diantaranya yang menjadi yang terkena abrasi. Jadi itu dari luas wilayahnya saja itu mungkin dengan 25 tahun yang lalu itu berubah. Mungkin ada rencana-rencana reklamasi di 1-2 titik daerah atau kabupaten kota yang memang akan melakukan pengembangan di wilayah laut, itu juga sudah diantisipasi dengan adanya perda RTRW tersebut. Kemudian nanti ini juga masih belum ya, masih tahap awal perda RTRW yang kita bahas, dan itu tentu yang akan sangat dicari oleh para investor nantinya. Saya akan investasi kemana, itu akan lihat perda RTRW itu dulu. Iya, karena akan menentukan kebijakan secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah terkait dengan tata ruang wilayah Jawa Tengah. Gitu. Baik, banyak informasi yang bisa diakses oleh masyarakat ya. Kalau informasi ini berarti tadi yang RTRW masih berjalan proses ya, masih proses bahasan. Ya? Belum diupload ya berarti Bu ya di JDIH ini ya. Baik. Nah, kalau kita ke Pak Iwan untuk menjamin ketersediaan informasi ini biasanya setiap ada aturan yang sudah diterbitkan dokumennya langsung diupload di JDIH atau ada prosesnya lagi Pak Iwan? Iya, terima kasih Mbak Devi. Jadi untuk menuju ke diupload ya, itu setelah ditandatangani oleh Pak Gubernur. Jadi kan begitu Bu Ida dan teman-teman itu menetapkan dalam paripurna, kemudian setelah itu dimintakan fasilitasi, dicek dulu apakah hasil fasilitasi ataupun evaluasi dari kementerian itu sudah sesuai. Begitu sesuai, kemudian disampaikan nomor register dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu Mbak Devi, Gubernur menandatangani. Apakah otomatis langsung diupload? Oh tidak dulu. Masih membutuhkan instrumen yaitu autentifikasi. Autentifikasinya apa? Dari Biro Hukumnya. Dicek pasal per pasal, apakah sudah sesuai apa belum dan sebagainya. Apakah ada penulisan kata yang salah, bahasa yang tidak benar dan sebagainya. Kan yang namanya pembentukan perda itu kan sifatnya umum, tetapi terbahaskan materi-materinya. Nah, tugas Biro Hukum, kami Biro Hukum dan Bagian Hukum se-Jawa Tengah, se-Indonesia bahkan, itu melakukan autentifikasi dan setelah diautentifikasi ditandatangani, kemudian diupload, kewajiban kami diupload. Apakah ada batasannya? Sebetulnya tidak ada batasannya, tapi SOP kami maksimal 1 minggu ya sebelum kami upload sudah kami prediksikan sudah selesai autentifikasinya. Jadi 1 minggu maksimal kami sudah upload. Jadi tidak usah berlama-lama. Ingat, kami membuat pelayanan, basic kami adalah ngayemi dan melayani seperti slogan kami ini.
Jadi kami ini membuat semangat sendiri untuk anggota kami di Provinsi Jawa Tengah ini. Kami membuat pakaian sendiri, kemudian kami menginovasikan apa sih sebenarnya tujuan kita untuk melayani JDIH di Jawa Tengah ini. Oh, kami akan ngayemi dan melayani. Ngayemi semua masyarakat yang datang, semua masyarakat yang membutuhkan, tidak perlu kemana-mana, kita ayemi. Kemudian kalau yang membutuhkan informasi, kita layani sebaik-baiknya. Itu sebetulnya tugas negara, Mbak. Itu. Jadi saya pastikan bahwasanya satupun dokumen yang ada di Jawa Tengah itu sudah melalui autentifikasi dari kami yang kami upload. Jadi kayak kebutuhan misalnya Bu Ida, nanti konstituennya tanya, hak masyarakat untuk pendidikan itu di mana? Di APBD, dicek semua rinciannya ada. Cukup di mana? Nggak usah ke BPKD, nggak usah ke Bu Ida. Tolong dicek di JDIH kita, klik tahu. Oh, perinciannya kayak gitu. Seperti itu. Jadi insya Allah kami sungguh-sungguh lah untuk Jawa Tengah ini. Iya. Dan semboyan ngayomi tadi harapannya nggak cuma di JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah Pak ya, di daerah-daerah pun harusnya seperti itu, nggak yang jutek-jutek untuk melayani masyarakat, karena biasanya SDM-nya kita ketemunya seperti itu, Pak Iwan. Ya, justru itu kenapa kami membuat slogan ngayomi dan layani. Orang datang itu kan membutuhkan informasi. Orang putus asa perlu dijelaskan. Orang mau berinovasi, mau berinvestasi, unsur masyarakat mau mengetahui program yang ada di desa, itu harus dilayani. Bahkan tidak perlu datang ke suatu tempat, tanya kepada Pak Lurah, kepada Pak Biro Hukum, kepada Bu Ida, JDIH-nya. Maka peran apa? Kita menggunakan peran sinergi. Sinergi itu artinya, kalau Anda dari akademisi, sinergi dengan kami, artinya nyetrum program yang ada di kami, nyetrum kepada Anda, sehingga data-datanya dapat terakomodir. Begitu juga dengan DPR. Begitu DPR ada program apa, nyetrum kepada apa yang telah kita sinergi kemana-mana itu tadi. Harapan saya untuk masyarakat Jawa Tengah, siapapun dapat kolaborasi dengan kami, dengan DPRD. Untuk apa? Untuk kebutuhan ataupun pemenuhan jaringan dokumentasi dan informasi. Saya itu bermimpi begini ya, LSM-LSM yang memang peduli pada ketentuan perundang-undangan dan sebagainya, NGO-NGO dan sebagainya. Apabila dimungkinkan kita kolaborasi dengan kita kolaborasi dengan negara. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu, pelaku usaha tahu, kemudian para akademis tahu, bagaimana kita membentuk suatu aturan, bagaimana kita membutuhkan masukan aturan itu, bagaimana kita menyebarluaskan yang menjadi hak. Jadi kan zaman dulu itu maaf ya, yang namanya manual dulu perda tata waktu diumpet-umpet ki, begitu datang klub, loh itu ra entuk Pak, nggak urus ki padahal dapat di sini. Sekarang jangan usah itu. Ini kejadian. Semua terbuka. Ya. Dulu tahun 90-an ya, saya kan dulu kan asli dari JDIH. Saya manual diajari dulu buku kecil-kecil dikasih bolongan, kodifikasinya A, B, C, D, E. Sehingga yang tahu hanya orang-orang itu. Begitu saya sakit nih, nunggu dulu ya, bapak petugasnya masih sakit ya saya itu. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Cuma cukup di-tag kata kuncinya apa, investasi, klik investasi, oh aturan investasinya apa. Tidak ada dari Undang-Undang Cipta Kerja di Jawa Tengah, klik, oh perda investasi sudah ada, perda tata ruang sudah dibahas, perda pajak dan retribusi daerah sedang dibahas, ada semua. Kemudian di-tag lagi, tik, apa masukan NA-nya, oh dari Undip meminta ini, dari akademisi ini meminta ini. Kan seperti itu, jadi semua terbuka, tetapi kebutuhannya apa? Kebutuhannya hak masyarakat untuk mengetahui aturan dapat maksimal kita layani. Gitu, Mbak Devi. Baik. Menarik sekali ya ini ya. Kalau kita bahas ini lama sekali sebetulnya Pak ya, tentang menyosialisasikan JDIH ini kepada masyarakat. Nah, mungkin karena waktu kita terbatas, yang terakhir Bu Ida, apa harapan Ibu untuk layanan JDIH yang sekarang ada untuk masyarakat, dan agar masyarakat lebih bisa mengakses, menikmati lagi layanan yang sudah diberikan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah ini? Harapan saya ini mensosialisasikan JDIH kepada seluruh lapisan masyarakat itu sangat penting. Melalui apa? Ya melalui corong-corong yang ada, baik dari Biro Hukum maupun dari anggota DPRD. Karena memang kita pingin masyarakat itu semuanya melek hukum. Dan ketika masyarakat sudah melek hukum, dan ketika dia ada persoalan hukum atau membutuhkan dokumentasi hukum, itu tinggal klik ke websitenya JDIH. Sehingga kerjasama bareng-bareng untuk mensosialisasikan JDIH ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan tentu ya untuk JDIH sendiri lebih bisa memperkaya
memperbanyak lagi dokumentasi hukum yang diperlukan masyarakat, sehingga masyarakat tidak kemana-mana lagi, hanya ke JDIH untuk mencari dokumen hukum yang dibutuhkan. Iya, baik. Terima kasih Bu Ida. Yang terakhir dari Pak Iwan. Ya, saya bermimpi ya. Jadi saya bermimpi bahwa saya suatu saat kelak JDIH mampu menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat terkait dengan apa? Terkait dengan kepastian hukum, kepastian berinvestasi, kepastian bernegara. Melalui apa? Melalui informasi yang kita sediakan. Bu Ida, kami laporkan kemarin baru saja Seknek studi banding ke kami. Ya. Dari Asdepnya Bu Budi mengirim surat, dari Sulut, Manado studi banding ke kami masalah JDIH. Untuk apa? Karena ternyata ya sistem inovasi itu berkembang. Dan kami dipandang layak. Untuk itu, apabila masyarakat membutuhkan informasi seluas-luasnya, ya, tolong kami diberikan masukan kebutuhan apa yang belum kami layani untuk perkembangan. Kemudian kepada semua LSM, unsur masyarakat yang ada, mari kita kolaborasi. Ini sekali lagi saya bilang, mari kita kolaborasi sehingga kebutuhan masyarakat, baik melalui Anda, melalui DPR, ataupun masyarakat yang pribadi maupun investasi dan sebagainya, dapat kami layani sebaik-baiknya. Kebutuhan apa yang kurang, informasi apa yang kurang, tolong. Karena kenapa, Mbak Devi, Bu Ida, kami membutuhkan inovasi. Karena yang namanya data itu berlebih, data itu berkembang, kemudian kebutuhan itu tidak hanya bersifat aturan saja, nanti suatu saat, ya, dan kita gunakan media sosial yang terbaik untuk melakukan sosialisasi. Ada TikTok, ada Instagram dan sebagainya. Iya, kayak kenapa? Gak boleh kudet ya Pak ya? Kami sudah ya ada pengumuman-pengumuman di media, tapi libatkan masyarakat muda ini, anak-anak muda untuk memberikan sosialisasi JDIH yang baik itu. Dan rencana ini akan jadi penilaian, indikator penilaian dari Kementerian Hukum dan HAM untuk pengembangan yang melalui media informasi maupun media sosial seperti itu. Nanti akan jadi inovasi. Ini peraturannya sudah dikaji, peraturan Menteri Hukumnya lagi dikaji kayak gitu. Kita tunggu ya nanti Pak ya. Oh, iya. Sebelum ada kami sudah inovasi. Oh, sudah inovasi terlebih dahulu ya. Ada timnya, berarti anak milenial juga banyak ya Pak ya? Oh, ada dong, ada. Kenapa kami ada program Ayo Sinoni Berhukum? Anak-anak mahasiswa itu saya libatkan. Saya libatkan, ayo ada TikTok, coba di podcast kami, ada anak mahasiswa saling mewawancari. Itu kenapa ya? Karena kami terus terang aja mengadakan anak-anak muda ini kreasi. Iya. Iya, kalau orang, mohon maaf ya, kayak orang sepuh, jualan di pasar, jualan lombok dan sebagainya. Oh, foto kuwi JDIH enggak? Kalau itu, aku kok pengerti aturan iki ya, golek kinang lah, nanti cukup di. Tapi pernah mereka pasti nonton TikTok, Pak? Oh, kalau TikTok pasti, apalagi TikTok masalah yang viral-viral. Iya. Baik, dan dari tadi kita berbincang terkait dengan JDIH, mungkin pemirsa penasaran juga websitenya apa atau pernah mengakses juga di jdih.dprd.jatengprof.go.id. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa diakses di sana. Saya juga sudah melihat-lihat ya, di sini sangat komplit sekali. Ada jenis-jenis dokumen pilihan yang bisa Anda pilih, kemudian ada juga kolom untuk masukkan kata kunci. Jadi apapun yang dicari bisa di website ditemukan ya di website jdih.dprd.jatengprof.go.id. Baik, terima kasih Bu Nur Saadah. Terima kasih Pak Iwan juga waktunya ya sudah berdiskusi ngobrol-ngobrol terkait dengan JDIH. Semoga setelah ini masyarakat semakin paham, semakin peka dan semakin bisa menggunakan lagi fasilitas yang sudah diberikan karena ini sangat-sangat mudah ya, tinggal akses, nggak perlu ke kantor dari DPRD Provinsi Jawa Tengah buka buku sebanyak ini ya. Cukup mengakses di website JDIH saja. Dan demikian untuk diskusi kita pada kesempatan hari ini pemirsa. Sampai jumpa dalam podcast Dewan Menyapa lainnya. Saya Septiana Devi undur diri. Sampai jumpa.